Bagaimana caranya supaya nggak beda lagi antara uang yang ada di kas dan yang tercatat di aplikasi kasir? Bulita Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini nih salah satu masalah yang bikin kita susah tidur. Ya kan teman-teman? Selisih kas itu memang masalah yang sering terjadi dan bisa jadi sangat merugikan. Misal, hari ini ada kekurangan 1.000, besok 5.000, lama-lama jadi beribu-ribu. Tapi ngomong-ngomong, selisih kas yang Bulita alami ini seringnya cash overage atau cash shortage, Bu. Saya jelaskan dulu bedanya ya. Jadi, cash overage itu artinya kas fisik lebih besar daripada kas di catatan. Kalau shortage berarti sebaliknya. Kas secara nominal fisik lebih kecil dari yang ada di catatan. Untuk cash overage, biasanya nanti akan dimasukkan ke akun laba selisih kas. Dan untuk cash shortage, biasanya nanti masuk ke akun kerugian selisih kas. Tapi saran saya teman-teman, jangan menganggap hal ini sebagai situasi normal ya. Karena dampaknya tidak main-main. Sering menyepelekan selisih kas walaupun terbilang kecil dapat menciptakan budaya toksik dalam lingkungan kerja di toko. Kebiasaan ini bisa merembet ke tindakan negatif lainnya seperti tindakan tidak jujur, abai dalam mengatasi masalah, dan tidak bertanggung jawab. Kondisi ini akan menyebabkan pemalsuan nominal dan mempengaruhi informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan. Ngeri kan? Selisih kas baik overage maupun shortage bisa menyebabkan ketidakakuratan dan mengganggu informasi yang tersaji di laporan keuangan. Laporan keuangan yang tidak konsisten kehilangan salah satu tujuan pembuatannya, yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan strategis yang tepat. Keputusan yang tidak tepat nantinya dapat berakibat pada pengelolaan keuangan yang gagal dan menghambat operasional toko. Lalu, bagaimana solusinya? Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana memastikan angka di kas kita dan di aplikasi kasir selalu sejalan, sehingga kita bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Strategi yang akan saya sampaikan ini, insya Allah selain efektif, juga mudah dilakukan, terutama dengan bantuan teknologi modern seperti aplikasi kasir iPOS. Pertama, disiplin, konsisten, dan teliti mencatat. Setiap transaksi, besar atau kecil, harus dicatat dengan benar. Kuncinya ada di disiplin, konsisten, dan ketelitian dalam mencatat transaksi yang terjadi di toko. Aplikasi kasir iPOS dilengkapi fitur-fitur yang akan membuat kegiatan catat-mencatat ini menjadi lebih mudah. Dengan menu laporan penjualan harian, tiap uang yang masuk dan keluar akan terekam secara detail. Jadi, kalau ada selisih, teman-teman bisa langsung melacak transaksi mana yang mungkin menjadi sumbernya. Kedua, jadikan buku besar digital sebagai sahabat. Kalau tadinya teman-teman berpikir bahwa digitalisasi adalah hal yang rumit, sekarang jangan lagi. Jadikan buku besar digital sebagai sahabat baik teman-teman. Karena di iPOS, buku besar teman-teman itu sebenarnya terintegrasi langsung dengan data penjualan dan pembelian. Ini artinya teman-teman akan dapat angka yang jelas dan akurat tentang aliran uang di toko teman-teman setiap saat. Tidak hanya untuk mencocokkan angka-angka, tetapi lebih jauh lagi bisa memberikan referensi buat teman-teman untuk mengambil keputusan strategis di toko. Ketiga, manfaatkan fitur hak akses. Ini krusial nih teman-teman. Teman-teman bisa loh mengatur siapa saja yang memiliki akses ke fungsi kasir. Dengan pembatasan ini, teman-teman bisa mengurangi resiko kesalahan atau kecurangan. Karena hanya orang-orang tertentu yang teman-teman percaya saja yang bisa mengelola transaksi. Lebih aman kan? Keempat, ketatkan pengawasan. Dengan menggunakan aplikasi kasir iPOS, teman-teman sebenarnya bisa memantau aktivitas di toko dari mana saja secara real time. Jadi, teman-teman tidak harus setiap hari ke toko dan bisa cepat tanggap kalau ada kejanggalan. Jangan lupa juga lakukan audit untuk memastikan nggak ada yang nekat main curang atau bikin kesalahan pencatatan, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Lebih lanjut, supaya semuanya tetap terkontrol dengan baik, tidak ada salahnya juga teman-teman sesekali cek kasir dan area kas. Kalau perlu, pasang CCTV. Kelima, rutin rekonsiliasi. Lakukan rekonsiliasi kas setiap hari. Fungsinya untuk mencocokkan transaksi yang ada di aplikasi kasir dengan realnya. Tutorial bagaimana melakukan rekonsiliasi ada di video kami yang lain ya.
Nah teman-teman, dari semua tips yang saya sampaikan tadi, ada satu hal yang akan menyempurnakannya. Apa itu? Pelatihan dan komunikasi dengan tim di toko. Teman-teman harus pastikan tim yang ada di toko mengerti cara kerja sistem dan pentingnya pencatatan yang akurat. Semakin baik pemahaman tim tentang hal ini, maka akan semakin kecil kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Nah, semoga sedikit tips tadi bisa membantu ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.